Pemerintah hari ini mulai menggelar vaksinasi booster menggunakan skema heterologi atau menggunakan vaksin booster dengan merek berbeda dari jenis vaksin primer. Banyak pertanyaan yang muncul di benak masyarakat, apakah vaksinasi booster ini mampu mencegah atau menghentikan laju kasus COVID-19 di Indonesia? Lalu bagaimana dengan KIPI-nya? Kita akan membahasnya dengan Ibu Dr. Elizabeth Jane Supardi. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mbak Devi, selamat siang Pak Mas Nurdia. Siang Bu Kalau Dokter. dokter ini pasti sehat selalu ya. Sehat harusnya, fit terus. Diusahakan. Ibu Kita dokter semua berarti udah 3 kali harus. vaksin ya Bu Dokter ya? Iya betul, iya betul. Bu Dok- Rasanya apa sih Bu? Udah 3 kali suntik vaksin ini corona? Maksudnya apa? Rasanya seperti apa Bu? Badannya yang dirasakan seperti apa sudah 3 kali ya? 3 Kita kali kan baru suntik? 2 kali nih Iya. Bu. Ya artinya saya tidak tahu di dalam ya. Tapi memang saya sudah ukur juga titer antibodi segala macam memang naik jauh gitu ya. Jadi memang sesuai gitu. Walaupun tidak dianjurkan ya ngecek begitu ya. Udah kebal virus berarti Bu ya? Begini, saya tetap loh kemana-mana masker dan jaga jarak. Iya, penting ya. Begitu. Iya benar Bu. Bu Dokter, ini kan kita nih mulai hari ini sudah pelaksanaan hari pertama booster ya Bu ya. Bu Betul. Dokter, nah apakah ini sudah tepat? Apakah kita terlambat atau kita gimana Bu Dokter nih? Begini, itu tentu tiap negara berbeda-beda, tergantung pada kondisi epidemiologi dari pandeminya. Ya, kebetulan memang Indonesia ini lumayan bisa menekan ya transmisi virus sehingga di dalam bulan-bulan terakhir itu kita memang rendah ya. Sambil memang Indonesia harus mempersiapkan untuk booster ini. Ya, booster itu kan harus kita siapkan tentang jenisnya apa, lalu cara pemberiannya seperti apa. Ya, nah itu semua perlu data. Nah, data itu kan kadang itu tidak lengkap, ya, karena vaksin yang dipakai di sini dengan di luar negeri tidak sama, gitu. Jadi kita tidak selalu cukup dengan data yang ada dari luar, sehingga kita tidak bisa langsung segera orang lain mulai suntik booster lalu kita serta merta lalu suntik booster, tidak bisa. Semuanya perlu persiapan. Nah, beruntung ya dalam kondisi yang kita bisa menekan kasus itu yang terutama Delta itu, ya kita jadi punya waktu untuk mengadakan penelitian. Nah, begitu kita sekarang sudah datanya sudah cukup, bisa dievaluasi, nah barulah kemudian kita melaksanakan booster tadi. Ya, jadi untuk negara seperti misalnya Amerika Serikat yang luar biasa itu COVID-nya itu, mungkin mereka tidak punya waktu itu untuk penelitian dulu dan sebagainya. Ya, nah jadi Melihat perkembangannya itu kan dalam waktu 10 hari ini Bu, dari cuma 1 orang sekarang jumlahnya udah lebih dari kalau nggak salah 820 ya Bu ya. Nah iya, itu kan betul. dia pesat sekali Bu perkembangannya. Betul. Jadi Omikron ini memang terkenal dia itu sangat mudah berkembang biak. Untungnya adalah dia berkembang biaknya itu di saluran pernapasannya, tidak di kayak jaringan paru-parunya. Coba di jaringan paru-parunya seperti Delta, kacau, banyak yang meninggal, banyak yang di rumah sakit. Begitu ya. Bu Dokter, ini kan kalau mau di booster ini kan berarti vaksinnya tidak sama. Misalnya saya kemarin saya Sinovac yang kedua. Berarti yang ketiga saya harus yang berbeda ya Bu Dokter ya? Ya, jadi begini, memang Badan POM itu kan dia regulator. Dia mengecek bisa atau enggak, vaksin ini bisa aman atau tidak. Homolog, heterolog bisa, aman. Efektif. Nah, usernya, penggunanya itu adalah Kementerian Kesehatan yang membeli vaksin dan yang melaksanakan imunisasinya. Nah, si user ini, si Kementerian Kesehatan ini berpikir, mana sih yang lebih baik, homolog atau heterolog? Nah, data pun penelitian menunjukkan bahwa yang heterolog itu tingkat perlindungannya itu lebih baik dibandingkan yang homolog. Begitu. Jadi Karena kita itu, boleh milih nggak Dok? Misalnya? Nah, tidak. Jadi pemerintah itu menetapkan kita memilih yang untuk saat ini ya, karena ini kan berkembang terus. Ini berkembang terus karena ini penelitian masih lanjut ini. Kemungkinan nanti akan ada tambahan vaksin yang lain yang bisa dipakai untuk booster.
kombinasi yang mana, itu mungkin akan nih. Tapi ini untuk yang bulan Januari saja ini, di mana umumnya yang primernya itu Sinovac dan AstraZeneca, itu sudah banyak yang 6 bulan. Nah, jadi khusus untuk yang mereka itu, inilah yang kombinasi yang ada sekarang. Nah, nanti bulan berikutnya, begitu ada hasil penelitian yang lebih lanjut lagi, ini bisa bertambah. Seperti itu. Dok, kalau kenapa mesti menunggu 6 bulan dok untuk vaksinasi booster ini dok? Jadi begini, kita kalau diimunisasi, ya, tubuh akan dipacu untuk membentuk antibodi. Ya, antibodinya ini dia tidak selama-lamanya tinggi. Ada saatnya ini nanti, ya, itu sekitar 6 bulan itu dia turun sampai sudah rendah sekali. Nah, pada saat itulah perlu dipacu lagi untuk dinaikkan lagi titer antibodinya. Nah, berarti dengan memasukkan vaksin. Nah, vaksin itu dia tuh seperti virus sebetulnya, tapi virus yang baik. Ya, di mana dia kalau dimasukkan ke tubuh, bukannya menyerang tubuh, tapi membangkitkan antibodi. Ya, tapi si antibodi yang ada di dalam tubuh itu, ya, kalau dia masih terlalu tinggi, baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan begitu masih terlalu tinggi, lalu sudah dimasukkan booster, divaksin, maka si antibodi ini akan memakan virus vaksin, dilawan dia. Akibatnya sebagian dari vaksin itu menjadi rusak. Padahal dia harus memacu antibodi. Nah, itu sebabnya diminta untuk minimal 6 bulan, jangan di booster dulu. Kita harus tunggu waktu antibodinya itu sudah rendah. Gitu. Kerugiannya tuh begini, bahayanya tidak apa-apa. Kita antibodi masih tinggi lalu sudah divaksin, tidak berbahaya. Tapi menjadi manfaatnya kurang. Jadi rugi. Pernah kejadian sampai 17 kali divaksin di kemarin itu gimana? Itu menunjukkan bahwa bahayanya tidak. Jadi si orang disuntik 17 kali dia tidak apa-apa. Tapi yang rugi kan vaksin itu kan vaksin pemerintah dibeli itu, dibayar itu. Tapi masyarakat gratis kan ya Bu? Tidak menjadikan dia jadi lebih sakti kan. Orang itu yang 17 kali itu kan tidak jadi lebih sakti atau lebih kebal. Nah, dari kelima vaksin booster ini Bu Dokter, nah gejala KIPI apa sih yang perlu diwaspadai Dok? Begini, KIPI itu atau kejadian ikutan pasal imunisasi itu sesuatu yang tidak selalu terjadi, ya. Itu sebabnya namanya efek simpang, efek yang menyimpang. Artinya tidak pasti terjadi, bisa terjadi tapi tidak selalu terjadi. Ya, misalnya kita pada waktu yang suntik pertama, kedua ada KIPI-nya, belum tentu kita disuntik ketiga ini lalu keluar KIPI-nya, belum tentu. Kalau yang kemarin kita tidak keluar KIPI, belum tentu juga waktu kita disuntik yang ketiga itu tidak keluar KIPI-nya. Gitu. Jadi tidak selalu ada. Jadi jangan terlalu ditakuti, karena KIPI-nya itu selalu adalah ringan. Karena itu syarat dari WHO ya. KIPI itu tidak berat. Kalau berat tidak lulus itu vaksin. Bu Dokter, ketika kita disuntik dosis pertama, dosis kedua, dan kemudian nanti dosis ketiga, itu efek yang dirasakan oleh kita kan berbeda-beda juga gitu ya? Sebetulnya apa ya? Kayak saya 3 kali disuntik gak ada rasa apa-apa, gitu ya. Jadi artinya reaksi simpang tadi itu bisa macam-macam ya. Umumnya reaksi lokal di tempat aja, pegel ataupun kadang-kadang mungkin ada yang bengkak atau panas seperti itu ya, atau reaksinya itu agak menyeluruh, menjadi demam, menjadi ngantuk, yang seperti itu ya. Tapi semuanya itu hal yang masih bisa masih bisa diterima ya. Tidak saya habis divaksin jadi lapar tuh Dok. Iya, habis lapar ngantuk Dok. itu berarti lega. Lega sehingga jadi kepengen makan itu. Dok, kalau kita ini kan berarti kan kalau memang sudah 2 kali tambah booster, nah nanti ke depannya nih Dok, kita masih ada vaksin 4, 5 gitu lagi apa gimana Dok? Ini yang kita sangat berharap
ini pandemi ini tidak panjang-panjang ya. Kita sangat berharap ya. Habis Omikron ini sudahlah, jangan ada lagi varian-varian lain-lain lagi gitu ya. Nah, ini sebetulnya sangat dipengaruhi oleh kita manusianya sendiri, karena dengan vaksin saja tidak bisa. Ya, jadi kitanya sendiri itu. Ini misalnya ada kok negara yang dia itu kasusnya sangat rendah, ya. Misalnya Jepang, satu negara satu hari cuma 15 kasus. Berarti kan ada tempat di kita tuh juga ada provinsi-provinsi yang sudah sebulanan ini sudah nol loh. Artinya bisa, kita bisa, ya. Karena virus itu dia itu cuma bisa hidup berkembang biak itu di tubuh manusia itu, ya. Nanti dia akan mati sendiri. Jadi jangan sampai dia itu berpindah. Kalau dia berpindah masuk ke tempat yang tidak ada daya tahannya segala macam, dia bisa berantak pinak di situ. Dok, terakhir nih dok, ini kan masih sekarang kita udah 2 kali udah ketemu booster malah ya dok ya, tapi masih ada aja masyarakat yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan karena katanya masih ada bilang bahwa itu haram lah, inilah itulah segala macam. Nah, boleh nggak dok kasih sedikit buat biar masyarakat juga pengen mau lah tergerak hatinya biar untuk vaksin? Iya, ini ada penelitian di Amerika Serikat ya. Mereka tuh apapun diteliti karena datanya lengkap. Ya. Jadi mereka membandingkan di antara orang-orang yang sakit itu, kena COVID itu, mana yang sudah disuntik lengkap, mana yang bahkan sudah di booster, mana yang tidak diimunisasi. Ya. Datanya keluar bahwa yang masuk rumah sakit dirawat karena COVID itu mereka yang sudah diimunisasi itu cuma 2,2%. Yang lain 97% adalah orang-orang yang tidak divaksinasi. Jadi itu rumah sakit penuh dengan penderita COVID dari orang-orang yang umumnya tidak divaksinasi. Nah, di antara yang mereka di rumah sakit itu ada yang harus masuk ke ICU. Tidak ada satupun ya yang udah diimunisasi tetapi dirawat di rumah sakit yang sampai harus masuk ICU, tidak ada. Ya. Nah, di antara yang masuk ICU tadi yang semuanya itu adalah yang tidak diimunisasi, 36,4% meninggal. 27,2% itu setelah dia keluar dari ICU bukan lalu sembuh pulang ke rumah. Dia harus masuk ke namanya skilled nurse facility. Itu satu semacam kayak tempat di mana di situ penuh dengan dokter dan perawat, di mana dia masih ada pemulihan di situ. Ya. Kemudian 18% dia masuk ke rehabilitation center. Jadi tempat untuk pemulihan, rehabilitasi. Di mana keluarga sudah bisa masuk di situ. Cuma 18% yang udah bisa langsung masuk pulang ke rumah. Itu kalau tidak divaksinasi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita tidak divaksinasi ya dok, seharusnya kita itu tidak boleh ketemu orang. Bisa nggak? Benar-benar dok. Supaya kita tidak tertular dan tidak menularkan. Iya dok. Jadi intinya dok, harusnya seperti itu. Ya. Jadi intinya dok, kita memang semua harus vaksin dan ini kita juga harus booster demi keselamatan, demi kesehatan kita bersama dan masyarakat kita Indonesia terlepas dari COVID-19 ya pandemi ini. Baik, Dr. Elizabeth Jane Supardi, terima kasih banyak Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat ya Bu Dokter. Ya.